Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Ali, NPM 2020-23005. Saya dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyuluhan kehutanan. Yang pertama, latar belakang. Pembangunan kehutanan berorientasi pada upaya menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Orientasi tersebut dituangkan dalam bentuk visi Kementerian Kehutanan, yaitu hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Hutan lestari dan masyarakat sejahtera bagaikan dua sisi mata uang. Eksistensi keduanya tidak dapat diabaikan keduanya. Keduanya saling menentukan. Terciptanya kelestarian hutan sangat bergantung pada aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Yang kedua, rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penulisan makalah ini, yaitu bagaimana tugas, fungsi, dan etika penyuluh kehutanan berdasarkan visi misi Kementerian Kehutanan. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui fungsi, tugas, dan etika penyuluhan berdasarkan visi misi Kementerian Kehutanan. Langsung saja kita masuk di pembahasan visi dan misi penyuluhan kehutanan. Sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan kehutanan, otonomi daerah dan kebijakan Departemen Kehutanan, semuanya mulai bermunculan, maka mereka menciptakan suatu visi penyuluhan kehutanan, yaitu terwujudnya masyarakat mandiri berbasis pembangunan kehutanan. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka visi penyuluhan kehutanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memantapkan dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan kehutanan. Yang kedua, memberdayakan masyarakat berbasis pembangunan kehutanan. Yang ketiga, untuk mewujudkan visi dan misi penyuluhan kehutanan, maka kebijakan penyuluhan kehutanan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan fungsi dan peran lembaga penyuluhan kehutanan pada pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh. Yang ketiga, peningkatan metode dan materi penyuluhan kehutanan. Yang keempat, peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan. Dan yang kelima, peningkatan peran atau regulasi, fasilitasi, supervisi, lembaga pemerintah dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. Dan yang keenam, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Sekarang kita masuk pada tugas penyuluhan kehutanan. Fungsi dalam penyuluhan kehutanan sebagai jabatan antara dunia penelitian dan praktek kegiatan yang dilakukan oleh petani. Penyuluhan tidak hanya sekedar proses penyampaian informasi dan umpan baliknya yang disampaikan oleh masyarakat desa hutan, tetapi pada penyuluhan kehutanan terlebih dahulu harus melakukan analisis, bahkan harus pula melakukan pengujian lokal terhadap semua inovasi dan informasi yang tepat dan layak disampaikan kepada masyarakat sasaran di wilayah kerjasama masing-masing. Etika bukanlah peraturan, tetapi lebih dekat kepada nilai-nilai Roma untuk membangkitkan kesadaran terbaik. Jika dilupakan atau dilanggar akan berakibat kepada pencemarannya pribadi yang bersangkutan, kelompoknya, dan anggota kelompoknya. Penyuluhan harus mampu berperilaku agar masyarakat selalu memberikan dukungan yang tulus ikhlas terhadap kepentingan nasional. Perilaku yang perlu ditunjukkan atau digerakkan setiap penyuluhan yaitu: pertama, perilaku sebagai manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur dan disiplin. Yang kedua, perilaku sebagai anggota masyarakat, yaitu mau menghormati adat atau kebiasaan masyarakat, menghormati perilaku utama dan pelaku usaha agribisnis dan keluarganya. Dan yang ketiga, perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai yang handal, yaitu berkeyakinan kuat atas manfaat tugasnya, kerjanya, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi, dan berkemampuan untuk bekerja teratur. Dan yang keempat, perilaku yang mencerminkan dinamika, yaitu ulet, mental, dan semangat kerja yang tinggi.
selalu berusaha mencerdaskan diri yang selalu berusaha meningkatkan kemampuannya. Kesimpulan, visi penyuluhan kehutanan adalah terwujudnya masyarakat berbasis pembangunan kehutanan, dan misi penyuluhan kehutanan adalah untuk memantapkan dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan kehutanan serta masyarakat berbasis pembangunan masyarakat. Tugas pokok penyuluhan kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, dan mengembangkan pemantauan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan. Dan fungsi dalam penyuluhan kehutanan yaitu sebagai jembatan antara dunia penelitian, praktek kegiatan yang dilakukan oleh petani. Penyuluhan tidak hanya sekedar proses penyampaian informasi dan tumpan baliknya yang disampaikan oleh masyarakat desa hutan. Dan etika adalah tata pergaulan yang khas untuk ciri-ciri perilaku yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengasosiasikan diri, dan dapat merupakan sumber motivasi untuk berkarya dan berprestasi bagi kelompok tertentu yang memilikinya. Dari makalah tersebut memiliki saran yaitu peran penyuluhan kehutanan adalah berperan aktif di dalam masyarakat untuk mengarahkan dan membantu dalam tata cara pengelolaan hutan yang baik dan benar. Akan tetapi kenyataan yang terjadi masih sangat minim. Masyarakat yang kurang peduli dan selalu eceh dalam hal ini. Jadi sebaiknya penyuluhan kehutanan tetap bertahan untuk mengarahkan masyarakat, karena tanpa kita arahkan maka pengetahuan masyarakat akan semakin minim dan tidak akan ada perubahan dan hutan tidak akan bias terselamatkan. Sekian, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.